Oke, terus. Ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Oke. Ini tidak berkata kita dibenarkan oleh darah Yesus atau dari kematian Yesus. Itu kita dibenarkan dari apa? Karena apa? Ya, pembenaran kita itu datang dari apa? Iman, betul. Tapi di ayat ini diserahkan apa? Kebangkitan Yesus Kristus. Ingat kita baca kita ke sana. Pasal 10, ayat 9 dan 10. Kemarin kita baca yang pertama itu tanya pertanyaan. Itu 9, ayat 9 di pasal 10 Roma berkata, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan Yesus adalah juru selamat, dia adalah Tuhan, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Tidak berkata engkau percaya dia mati untuk dosamu, tapi percaya dia bangkit dari kematian. 10. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan. Percaya apa? Percaya dia sudah bangkit dari kematian. Dibenarkan karena kita percaya Allah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Okay? Tapi seringkali kita selalu hanya berpikir tentang salib. Kita itu kalau ke gereja itu biasa ada salib. Itu di rumah orang Kristen ada salib. Tapi itu penekanan Injil di Alkitab adalah kebangkitan Yesus Kristus, bukan salibnya. Memang salib penting, kalau dia tidak mati, dia tidak bisa bangkit. Tapi itu penekanan yang utama adalah dia bangkit dan jadi Tuhan. Okay? Jadi waktu kita balik kepada Roma 4, ayat 25, saya mau berkata begini. Saya mau tanya. Kalau Yesus Kristus mati, dan setelah mati dia tidak bangkit dari kematian, tapi dia bangkit, dia jadi korban yang sempurna untuk kita. Mati di salib, tapi tidak bangkit. Kita bisa diselamatkan? Kalau Yesus jadi korban, dia di salib berkata, itu sudah selesai. Dan mati. Kita bisa diselamatkan? Hah? Tidak. Kenapa? Kalau itu sudah selesai, dia sudah mati. Sudah jadi korban yang sempurna. Maksudnya itu salib tidak cukup? Cukup atau tidak cukup? Tidak cukup. So, kenapa dia harus bangkit dari kematian supaya kita bisa diselamatkan? Oke. Oke, harus menunjukkan dia berkuasa. Oke. Oke. Kenapa Yesus harus bangkit dari kematian supaya kita bisa diselamatkan? Kalau dia sudah mati untuk kita, darahnya sudah dicurahkan untuk dosa kita, kenapa itu tidak cukup? Kalau mati saja berarti sudah selesai, tidak ada lagi. Okay. Dan itu di Paulus berkata itu di mana? Itu 1 Korintus 15. Dia berkata kalau Yesus masih mati dan belum bangkit, itu iman kita sia-sia dan kita masih di dalam dosa kita. Jadi itu Paulus juga berkata salib tidak cukup. Tapi kenapa? Kita balik kepada Kejadian pasal 8. Kejadian pasal 8. Karena ini satu masalah. Orang sering kalau mereka berpikir tentang salib Kristus,
Mereka berpikir seperti Allah marah terhadap dia waktu dia disalib, dan semua murka Allah datang kepada dia, dan dia menderita itu murka Allah di sana. Dan karena itu dia sudah menerima murka Allah, kita bisa dilepas. Kita bisa bebas. Tapi kalau begitu, semua orang harus ke surga. Karena dia mati untuk semua orang dan menerima kalau itu murka untuk setiap orang. Kita selalu berpikir itu banyak itu orang berpikir itu waktu dia mati itu seperti Allah tidak mau lihat dia. Itu tidak bisa menerima dia seperti dia dosa, dia kotor dan tidak bisa lihat dan dia itu tidak peduli pada dia. Dan karena itu untuk kita menggantikan kita supaya kita bisa diterima. Tapi itu tidak sesuai dengan Alkitab. Karena kita lihat di Kejadian 8 ayat ini setelah Nuh dan keluarga sudah keluar dari Batra dan Oke, di ayat 5. Bukan. Saya last place. Itu di mana? Itu 8. Saya wrong chapter. Oke, itu di ayat 20 pasal 8. Silakan bantu saya baca ayat 20. Lalu mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Ambilnyalah berapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. So ini dia bawa itu banyak binatang yang haram dan mengorbankan. Dia bawa itu binatang haram yang jijik di hadapan Tuhan dan mengorbankan kepada Tuhan. Ya atau tidak? Tidak. Dia bawa yang terakhir yang itu Allah suka. Itu yang murni. Dan Allah bisa menerima dan kasih korban. Terus ayat 21. Kenapa di sini itu berkata murka Allah atau itu 21 kata dalam hati. So itu kemurkaan Allah itu berbalik daripada manusia waktu dia mencium ini. Kenapa? Itu karena Allah lihat itu korban itu dan semua murkanya sudah datang ke binatang dan itu sudah selesai. Dan karena itu sudah selesai, sudah puas kemurkaannya di atas binatang itu. Atau karena binatang itu dia mencium dan itu hal yang baik dan dia suka. Dia lihat itu baik, itu murni. Saya suka, saya menerima dan karena saya senang karena korban ini, kemurkaan saya berbalik dari manusia. Bisa lihat perbedaan? Itu bukan Allah taruh semua murka di atas korban itu. Tapi karena korban itu murni di hadapan Tuhan dan sempurna di hadapan Tuhan, dia senang dan karena senang dia tidak lagi itu kasih kemurkaan kepada manusia. Okay. Sekarang lihat kepada Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Kalau saudara dapat silakan membaca dengan suara keras. 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah menurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Okay. Itu berkata sebagai persembahan Allah menurunkan semua murka di atasnya supaya dia tidak marah lagi. Begitu? Tidak begitu. Dia berkata waktu dia lihat korban yang sempurna dari Yesus Kristus, dia mencium dan dia senang dan lihat itu satu hal yang baik sekali. Karena dia mengasihi anaknya dan anaknya taat sampai mati, bahkan mati di salib. Dia selalu memuaskan kehendak Bapanya. Dia senang terhadap anaknya. Dan karena dia mengasihi anaknya, dia juga akan menerima orang di dalam dia. Itu karena Yesus Kristus, murka Allah berbalik dari manusia. Karena dia mengasihi anaknya dan dia puas dengan anaknya. Karena itu murka Allah lepas, itu pergi. Itu tidak ada lagi. Itu tidak karena dia pakai semuanya murkanya di atas Yesus sampai Yesus menderita dari kemurkaan Allah. Tapi itu karena kebaikan Yesus Kristus, Allah senang dan menerima kita karena itu. So kita itu, memang itu Yesus Kristus mati di salib, itu berbalikan, itu murka Allah daripada manusia. Sama seperti tadi di Kejadian. Tetapi, ini baik untuk Yesus, tapi bagaimana untuk kita? Kalau dia sudah kasih satu korban kepada Bapanya yang sempurna, Allah menerima, Allah menyukai, lihat dan senang dengan anaknya, taat sampai akhir, menjadikan dia nama di atas segala nama. Wah, ini semua baik untuk Yesus. Tapi untuk kita, bagaimana? Bagaimana ini bisa membantu kita? Bagaimana korban ini yang sempurna? Yang memuaskan hati Bapanya, bagaimana ini bisa membantu kita? Bagaimana ini bisa membenarkan kita? Di Perjanjian Lama, setelah orang datang ke Bait Allah, dan imam itu potong korban, itu sudah selesai? Kalau binatang sudah dikorbankan, darah sudah dicurahkan, itu sudah selesai? Di Perjanjian Lama, di Bait Allah di Israel, itu seperti itu? Tidak. Setelah itu, akan bawa darah itu kemana? Bawa itu darah ke dalam itu bait suci, itu tempat paling suci. Di hadapan Tuhan. Di hadirat Tuhan. Supaya darahnya tidak hanya mati di luar, tapi masuk di dalam. Supaya korban dan itu kesempurnaan dari darah itu masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan di sana itu ada kuasa. Yesus Kristus setelah dia mati, dia kemana? Setelah dia bangkit, dia kemana? Dia naik ke atas, duduk di sebelah Allah Bapa. Dan dia jadi apa? Raja? Betul. Tapi juga jadi apa? Hakim? Juga. Tapi apa lagi? Jadi imam besar. Dia bawa korban yang sempurna ke hadirat Tuhan di atas surga. Dan dia jadi pengantara. Dia jadi imam besar untuk semua orang. Bukan untuk semua orang di dunia ini. Untuk semua orang akan datang kepada Allah melalui dia. Melalui percaya pada dia. Kalau mereka datang kepada dia. Kalau dia hanya mati, tidak naik ke surga, dia tidak bisa jadi imam besar, dia tidak bisa jadi pengantara, dia tidak bisa jadi juru selamat untuk kita. Tapi kalau dia sudah kasih korban yang sempurna, dan setelah itu bangkit dari kematian dan bawa dia sendiri ke atas di sebelah Allah Bapa, dia bisa jadi satu imam besar yang sempurna. Kita baca di Ibrani 7. Ibrani 7 ayat 25. Silakan baca kalau sudah dapat.
So dia naik ke surga, bawa korban yang sempurna, dia diri sendiri. Dia di sana dan dia jadi itu pengantara untuk semua orang, tidak semua orang yang datang kepada Allah melalui dia. Itu tidak bisa, ini maksudnya kita sementara bicara, saya tunggu, tapi itu maksudnya itu pertobatan tidak cukup. Kita harus ada iman. Kita harus datang kepada Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus. Dan dia di sana, dia tidak, kita sudah diselamat atau belum? Sudah diselamat. Tapi Alkitab juga berkata kita belum diselamat. Kita masih menantikan keselamatan kita. Menantikan Yesus datang dan membangkitkan kita dari kematian supaya kita bisa selamat. Itu berkata siapa tahan sampai akhir akan diselamatkan. Karena itu keselamatan, itu berdamai sama Allah waktu kita bertobat dan percaya, kita akan berdamai sama Allah. Tapi setelah itu kita harus jalan bersama dia. Karena keselamatan kita di dalam dia. Kalau kita balik dari dia, kita juga balik dari kehidupan di dalam dia. Kita harus jalan bersama imam besar sampai akhir. Kita harus selalu datang kepada takhta kasih karunia. Karena yang duduk di takhta kasih karunia penuh dengan belas kasihan. Dan itu belas kasihan baru setiap pagi. Jadi kita bisa dapat pengampunan dan terus dicucikan oleh darahnya. Karena kita tidak hanya bertobat dan setelah itu kita jadi sempurna. Kita kadang-kadang jatuh. Kita lemah. Kita juga semua ada dosa yang kita belum sadar. Kita ada sifat hati atau pikiran yang itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun kita belum sadar, tapi itu ada. Mungkin suami atau istri sudah sadar kita ada itu. Tapi kita belum sadar. Tapi Roh Kudus kerja di dalam hati kita sampai kita bisa lihat, oh, saya tidak tahu ada sifat hati seperti ini sampai sekarang. Itu dosa. Oke? Dan saya harus kemana untuk dicucikan dari dosa itu? Kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kepada imam besar. Karena duduk di takhta kasih karunia penuh dengan belas kasihan. Dan kita bisa dapat pengampunan yang baru setiap hari dari dia. Kita tidak, itu maksudnya ini bukan satu transaksi. Banyak orang, ini satu hal yang penting. Mungkin paling penting untuk penginjil. Itu keselamatan bukan sebuah transaksi. Mereka tidak datang depan, minta Yesus masuk di dalam hati, dan mereka selamat, satu selamat, selalu selamat. Tidak ada. Kita baca di 1 Yohanes pasal 5. Ini penting. Kalau tidak dengar yang lain, dengar ini. Ini penting. Ayat 11. Yohanes pasal 5, 1 Yohanes pasal 5, ayat 11. Inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Itu betul atau salah? Kita sudah dapat hidup kekal? Banyak orang akan berkata, kalau kita sudah dapat hidup kekal, maksudnya bagaimana bisa binasa? Tapi ini seperti kalau saya ke mall waktu saya kecil dan bapak saya kasih saya ya $10 Amerika. Dan saya ke mall dan dia pulang. Saya bisa di mall, saya bisa bayar ini, bisa bayar candy, saya bisa beli ice cream, saya bisa beli apa saja dengan uang itu. Okay? Banyak orang berpikir keselamatan seperti itu. Saya sudah diselamat, sudah bertobat, sudah dibaptis, sudah ini, sudah berbahasa roh, sudah apa saja. Saya sudah oke sama Tuhan. Dan mereka balik kepada dosa dan mereka binasa. Tapi kalau mereka telah menerima hidup kekal, bagaimana bisa? Karena terus. Inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ini maksudnya, kita sudah menerima hidup kekal, tapi tidak seperti uang dari bapa saya. Itu seperti bapa dan saya dua-duanya ke mall. Saya bisa beli apa saja karena dia bersama saya dan dia ada uang. Ini sama dengan Yesus Kristus. Terus baca 12. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kalau saya bersama Yesus, jalan bersama dia, walaupun tidak sempurna. Tapi saya terus bersandar pada dia, terus bertunduk pada dia, terus berjuang pada dosa. Saya terus, tapi saya bersama dia, tidak sempurna. Tapi darahnya mencucikan dosa saya. Tapi kalau saya balik dari dia, tidak jalan bersama dia lagi.
Dan saya berkata, oh tapi saya sudah dapat hidup kekal. Kalau saya tidak memiliki Yesus, saya tidak memiliki hidup kekal. Karena hidup kekal kasih kepada saya di dalam dia. Kalau saya tidak di dalam dia, nggak ada hidup di luar dia. Ini maksudnya itu satu hubungan, bukan satu transaksi. Dia ada jalan, dia adalah hidup, dia adalah kebenaran. Hanya melalui dia kita bisa datang kepada Bapa. Itu tidak dari, oh saya sudah dapat menerima Yesus di dalam hati saya sudah berdoa, sudah dapat hidup kekal. Sudah selesai. Tidak, harus tahan sampai akhir akan bisa. Tapi tahan bagaimana? Terus mengikuti Yesus. Terus datang kepada dia. Kalau jatuh kemana? Tata kasih karunia. Karena dia duduk di sana. Dan di imam besar, dia senantiasa bisa berdoa syafaat untuk kita jadi pengantara kita. Kita selalu bisa datang. Walaupun tidak sempurna. Tapi kita pegang dia dengan ketat. Kita pegang dia dan bersandar pada dia. Dan karena dia kita akan dapat keselamatan. Kalau kita waktu dia datang lagi, kita sudah di dalam dia. Waktu dia datang, kita akan bangkit bersama dia. Tapi kalau kita sudah menolak dia dan hidup untuk dunia ini, kita akan mati dengan dunia ini. Tapi kalau kita hidup bersama dia dan di dalam dia, kita akan dapat hidup kekal. Karena imam besar sudah kasih korban yang sempurna. Tapi walaupun itu untuk semua orang di dunia, itu hanya ada manfaat untuk orang yang datang kepada Allah melalui iman pada Yesus Kristus. Dia sudah siapkan. Itu seperti kalau ada makanan yang tadi. Sudah siapkan. Tapi mungkin orang yang rencana datang tapi tidak datang, mereka tidak makan. Itu makanan ada. Tapi mereka tidak menerima. Mereka tidak dapat. Dan ini sama dengan Yesus sudah mati untuk semua orang. Dia sudah jadi imam besar untuk semua orang lahir dari Adam. Semua orang sudah dipenjara karena dosa mereka, di maut dan penjara. Dan tidak, mereka semua bisa keluar dari maut, bisa datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Tapi kalau mereka tidak datang kepada imam besar dengan iman, mereka akan binasa. Dan kalau mereka datang, tapi mereka balik kepada dunia, mereka akan binasa. Karena itu hidup kekal, itu tidak satu hal yang bisa kasih. Itu satu orang. Yesus adalah hidup. Di dalam dia ada kehidupan. Di luar dia hanya ada kebinasaan. Ada pertanyaan atau tambahan sebelum kita tutup sesi ini? So ini adalah Injil Yesus Kristus dan Injil keselamatan. Yesus mati untuk pelanggaran-pelanggaran kita dan dia bangkit dari kematian untuk pembenaran kita. Kita harus datang kepada Yesus yang hidup. Itu penting dia hidup karena dia bisa jadi pengantara kita. Kalau dia masih mati, itu sia-sia. Tapi dia tidak mati, dia juga bangkit, duduk di sebelah Allah Bapa, dan kita bisa datang kepada Allah Bapa melalui iman pada imam kita yang sudah bawa darahnya yang sempurna di hadapan Allah. Ada mau tambahan atau pertanyaan? Jadi waktu kita memanggil orang, kita tidak memanggil mereka untuk melakukan transaksi sama Tuhan. Kita memanggil mereka untuk berbalik dari dosa mereka dan tunduk dan bersandar pada Yesus Kristus dan berjalan bersama dia. Itu mulai di 1 detik, tapi itu harus terus. Mereka harus jadi murid Yesus Kristus. Ada tambahan? Silakan. Itu sesi yang berikutnya. Ya, sesi berikutnya kita akan bicara lebih dalam tentang pertobatan, tentang iman. Supaya kita bisa, karena ada banyak yang bingung tentang pertobatan. Jadi kita akan bicara. Karena itu respons. Kita ada, itu masalah, kemurkaan Allah, kekudusan Allah dengan dosa manusia. Solusi, Yesus Kristus mati untuk pelanggaran-pelanggaran kita. Dan bangkit dari kematian. Supaya kita bisa dapat satu pengantara di antara kita dan Bapa. Tapi respon, kita harus bertobat dan percaya. Tapi kita harus tanya itu apa maksudnya. Tapi itu sesi berikutnya. Saya tutup berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini kita bisa berpikir tentang
kerja Yesus Kristus untuk kita. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa supaya kami tidak hanya mengerti, tapi kami juga akan percaya dan bersandar pada Yesus. Yesus yang sempurna, yang duduk sebelah Allah Bapa, mewakili kita di hadapan Allah yang kudus, supaya kami bisa diterima oleh Allah yang kudus. Saya berdoa supaya kami akan bersukacita di dalam kabar baik tentang keselamatan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Kita istirahat untuk kopi 15 menit aja ya.